Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya akan berbincang-bincang masalah memberantas kemiskinan. Bagaimana memberantas kemiskinan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, bicara tentang masalah kemiskinan. Dahulu saya ketika tamat pesantren di Air Tiris tahun 1980 pernah terhayal-hayal, karena tidak mungkin, maka saya berhayal ingin kuliah di Arab Saudi. Tapi kemampuan bahasa Arab saya dirasa kurang, kemudian kemampuan biaya juga kurang, komunikasi dengan luar negeri untuk ke Arab Saudi juga kurang. Tapi saya pernah berangan-angan, saya mengatakan seandainya lah saya bisa ke Arab, saya mungkin bisa memberantas kemiskinan. Karena dalam hayalan saya pada waktu itu pulangnya dari Arab bisa membawa rial yang begitu banyak. Jadi membuka lapangan kerja di Riau, di Indonesia pada umumnya, bisa membuka lapangan kerja untuk memberantas kemiskinan. Nah, ternyata hayalan saya itu terbentur. Lalu saya melihat saja kepada teman-teman yang sudah pulang dari Arab Saudi. Ada yang dapat LC, ada yang dapat MA, ada yang dapat gelar doktor. Nah, ternyata mereka pulang tidak membawa dolar, rial. Mereka pulang itu pada umumnya membawa buku-buku, kitab-kitab, kitab kuning, kitab yang tidak berbaris. Ya, banyak isinya bagaimana memberantas tentang TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, itulah buku-buku yang banyak dibawa dari Timur Tengah itu. Kalau saya berhayal membawa rial, ya pada waktu itu tahun 1980 itu memang tidak bisa diharapkan sama sekali. 40 tahun yang lalu ya, tahun 80. Setelah itu saya pernah pula berhayal tahun 80 itu, sebelum saya kuliah di UIN, akhirnya berhayal ingin kuliah di Amerika, pulangnya bisa membawa dolar. Nah, dalam hayalan saya pada waktu itu mungkin dapat keterampilan, dapat lowongan bisnis di Amerika sambil kuliah, lalu bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan di Riau khususnya. Karena saya tidak bisa pergi, kemampuan bahasa Inggris saya sangat rendah sekali, maklumlah di kampung, madrasah kampung, bahasa Inggrisnya sekedar how are you saja. Nah, lalu saya melihatlah kepada orang-orang yang tamat dari Amerika, tamat dari Inggris. Nah, tapi masih dalam lingkungan UIN juga, artinya dalam lingkungan madrasah juga, artinya model mereka itu dari madrasah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah saya melihat tamatan dari Amerika itu, waktu itu membaca-baca buku lah di perpustakaan YIN Suska Riau. Nah, siapa yang tamat dari Amerika itu datang ke Indonesia, pulang kampung, lalu dia bisa memberantas kemiskinan, baik di Indonesia maupun di Riau khususnya. Lalu saya membaca-baca buku orang-orang tamatan dari Amerika. Wah, tentu saja yang tua-tua saya lihat yang tamat dari Amerika, yakni ada Nurholis Majid, kemudian yang dari Perancis, itu ada Profesor Rasidi, kemudian yang dari Sorbonne itu ada Pak Nasution,
Harun Nasution. Nah, kemudian disusul lagi oleh generasi muda yang banyak setelah itu. Lalu saya bertanya, apakah mereka juga memberantas kemiskinan? Ternyata juga tidak. Yang miskin tetap miskin. Yang dibawanya pulang tentang ide sekularisme, Islam pluralisme, Islam rasional, gender, larangan poligami. Tidak ada yang untuk memberantas kemiskinan. LGBT waktu itu belum, tahun 80 belum. LGBT itu mulainya tahun 2000-an ini. Nah, jadi itu yang mereka bawa pulang dari Amerika. Kemudian itu pula yang hal yang lain dibawa yang pulang dari Arab Saudi. Jadi saya mengatakan pada waktu itu, ya Allah, kepada siapa saya bisa berharap agar ada orang yang mau memberantas kemiskinan di Indonesia ini. Nah, pada itu memang pemerintahan Pak Harto ya, memang ada, beliau selalu mengentaskan kemiskinan, kata pidato beliau. Nah, jadi karena berharap kepada yang dari Timur Tengah, justru buku-buku tak berbaris yang didapatkan ya, waktu itu berharap kepada yang dari Amerika, justru mendapatkan tentang pluralisme, inklusif, dan sekularisme, itu yang didapatkan. Lalu pada waktu itu saya ingin mengembangkan pribadi sendiri. Nah, sebelum itu saya berharap kepada sarjana-sarjana yang ada di Indonesia sendiri. Sarjana-sarjana di Indonesia pada waktu itu, wah, tidak henti-hentinya ditatar dengan P4. Acara menwa mahasiswa diberikan P4. Pegawai baru diberikan P4. Bahkan orang mau belajar menjahit di desa-desa itu diberikan tentang KB dan tentang P4. Tidak jadi dia pintar dalam menjahit. Nah, jadi kalau begitu saya katakan, diharapkan kepada yang dari luar negeri seperti itu, diharapkan yang dalam negeri seperti itu pula. Kepada siapakah aku bisa berharap lagi untuk mengentaskan kemiskinan? Tidak pun Indonesia pada umumnya, Riau pada khususnya. Nah, pada daerah kampung lebih khusus lagi, tidak juga dalam keluarga saya sendiri. Bagaimana mengentaskan kemiskinan? Nah, akhirnya saya ingin mengembangkan keterampilan saya sendiri. Saya ingin mandiri. Yang saya kembangkan itu adalah keterampilan menjahit pakaian. Nah, sehingga pada waktu itu saya mulai menulis pantun syair. Di dalam syair dan pantun saya itu, di antara isinya bagaimana mau mengentaskan kemiskinan. Antara lain saya sebut tadi itu, saya belajar menjahit. Memang sudah pandai saya menjahit tahun 80, dan itu ingin saya kembangkan. Mungkin kembangan dari menjahit itu ya jualan kain, pakaian, mengajar anak-anak yang belum pandai menjahit, atau memanfaatkan kain-kain bekas yang tidak dipakai oleh orang selama ini yang harganya murah, kita rekayasa menjadi pakaian tertentu atau hiasan tertentu, sampul bantal, spray atau pakaian bayi segala macam, atau tempat tutup makanan, tudung saji segala macam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, begitulah tekad saya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, maka waktu itu saya karanglah pantun, judulnya pernah ku coba belajar menjahit, setiap malam mesin digohit, banyak larangan berderet-deret, di dalam hati pedih dan sakit. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa di dalam sampiran pantun saya itu saya sebut tadi itu setiap malam mesin digohit. Nah, ini istilah digohit ini, kalau di daerah Bangkinang tempat tinggal saya atau belajar menjahit itu, orang tidak mengerti. Itu saya dapatkan waktu SD di Kuala Kampar. Di
di Penyalai itu, di Gohit itu memang sudah merupakan bahasa harian, karena maju mundur naik sampan di sana. Di sana tidak bisa bergerak tanpa sampan, tanpa mobil, tanpa speedboat. Pokoknya sekitar kendaraan air lah gitu. Jadi selalu orang menyebutkan go ahead, go ahead. Nah, go itu pergi, head itu ke depan. Go ahead. Nah, go ahead lah sedikit katanya. Area, go ahead. Jadi bahasa go ahead ini masuklah di dalam pantun saya itu. Pernah ku coba belajar menjahit. Setiap malam mesin digohit, banyak halangan berderet-deret, di dalam hati pedih dan sakit. Gohit ada istilah di Lubuk tak? Enggak ya? Wih, kalau kami di Penyalai, Tanjung Batu, Tanjung Pinang, itulah bahasa hari-harian. Gohit. Rupanya bahasa Inggris rupanya gohit tuh. Go, head itu kepala, pergi ke kepala. Go ahead artinya majulah, maju. Putar ke depan atau kayu ke depan, itu namanya go ahead. Setiap hari mesin di go ahead, banyak halangan berderet-deret, di dalam hati pedih dan sakit. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pandailah saya menjahit. Nah, keterampilan saya menjahit ini saya bawalah kuliah ke Pekanbaru dari Bangkinang, tepatnya Air Tiris, tepatnya lagi Desa Pulau Jambu, Air Tiris, Kabupaten Kampar. Nah, berangkat saya ke Pekanbaru, saya bawalah mesin jahit saya yang sangat tua, tapi jahitannya bagus dan rapi. Tinggal saya di rumah orang, menyewa waktu itu 2.500 satu kamar. Ada berempat, jadi 10.000 itu satu kamar. Kami ada berempat bagi 4. Nah, tidak lama setelah itu saya tidak sanggup menyewa rumah itu. Walaupun 2.500, saya carilah masjid atau surau yang tinggal. Saya ngajar ngaji di sana, dapat uang, dan listrik tidak bayar lagi. WC ada di sana, tempat masak ada di sana. Tinggallah saya di masjid, tapi juga menjahit. Nah, diantaranya pakaian kawan-kawan. Waktu itu saya yang menjahitnya. Kawan saya itu anak-anak, ada namanya Saifullah, sudah almarhum, sudah meninggal dunia kena sakit diabetes. Ada kawan yang Murazal, sudah meninggal dunia juga di Selat Panjang, kena sakit jantung. Kemudian ada kawan saya yang perempuan, ada yang namanya Saripah Yusuf, sekarang menjadi pendamping saya sudah 33 tahun. Dan ada namanya Fauziah Lubis. Ini pakaian menuanya itu, celana menuanya saya yang menjahit. Bagaimana mau ngukur, saya katakan, ada nggak pakaian yang lama? Tidak ada, Reki. Tidak ada, agak-agak aja lah, pokoknya lebih besar daripada kaki kau. Saya buatlah jauh lebih besar daripada paha saya, kaki saya, untuk celananya itu. Diberikan, wih, masih sempit. Oh begitu, rupanya jauh bedanya kaki laki-laki, kaki perempuan. Ya, padahal orangnya tidak berapa besar, hampir sama dengan saya. Nah, saya besarkan lagi, saya tambah, ditempel. Kemudian masuk barulah lapang. Terima kasih Raki. Nah, dia si Lubis, Fauziah Lubis, tidak tahu sekarang, entah kemana dia berada, hilang tidak tahu rimbanya. Nah, itulah kawan-kawan, waktu kuliah ada beberapa orang yang pakaiannya saya jahit. Dan yang namanya Saiful itu tadi, dia jualan kain di pasar pusat. Diambilnya kain untuk 2 potong, 1 potong untuk saya, 1 potong untuk dia, baju putih, celana hitam. Dia tidak bayar uang kepada saya, dia cuma memberikan bahan, ini untuk kita berdua. Ini 1 untuk kamu jahit, sebagai upahnya 1 untuk pakaianku, katanya. Saya jahit, ternyata dia senang dengan hasil jahitan saya. Nah, hasil jahitan yang kecil-kecil itu saya tabung, Bapak Ibu, saudara sekalian.
Juga hasil saya mengajar ngaji di surau saya tabung. Saya mengajar ngaji dari rumah ke rumah saya tabung juga. Nah, akhirnya tahun 80, 81, 82, akhir 82 masuk 83, saya sudah bisa beli satu Honda second. Sedangkan kawan-kawan masih ada yang masih jalan kaki, pakai sepeda. Karena pada waktu itu memang jarang-jarang orang jual Honda. Jangan kamu pakai Honda, orang menjual Honda aja jarang-jarang waktu itu. Memang apanya waktu itu? Memang dunianya begitu. Nah, saya pun hanya mampu membeli Honda second warna merah. Orang menyebut namanya Honda Jack. Nah, itu tahun 83. Setelah itu saya nabung lagi 85. Tahun 85 saya bisa beli tanah. Ini mau pergi nih ke Simpang Beringin tahun 85. Gelar saya waktu itu masih BA. Ini tanah milik Muhammad Rakib BA. Gelar saya BA tahun 85. Karena BA tahun dapatnya tahun 84. Nah, bisa. Setelah itu waktu kuliah nambah satu lagi dari BA untuk mencari dokter Andus. Itu kuliah itu dapat bantuan dapat bantuan 900.000 pinjaman dari Bank BNI. Nah, sedikit pun tidak saya ambil untuk kepentingan pribadi. Uang 900.000 itu malah saya tambah menjadi 1.100.000 untuk membeli tanah di pinggir jalan-jalan Bambu Kuning. Saya belilah. Dapatlah saya tahun 85 tanah yang di Simpang Beringin. Kemudian 86 tanah yang di Bambu Kuning. Masya Allah, akibat menabung, akibat berhemat, saya menjadi kaya rasanya. Tapi maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, makan saya pada waktu itu 1 kali 1 hari. Saya tidak makan malam, hanya makan tengah hari. Badan saya menjadi langsing, apalagi saya rajin maraton setiap pagi. Berat badan saya waktu itu 46 kilo. Begitulah langsingnya saya waktu itu, apabila dibandingkan dengan waktu sekarang ini. Sekarang ini berat badan saya 80, susah mau menurunkan. Nah, Masya Allah, kembali kita kepada persoalan memberantas kemiskinan, baik secara pribadi, berkelompok, secara provinsi maupun berkala nasional dan internasional. Mulai dari diri kita sendiri. Kata Rasulullah, ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Masya Allah. Nah, jadi kuncinya saya bisa beli kendaraan second, saya bisa beli dapat tanah 2 waktu itu. Kuncinya menurut saya, kalau salah mohon dikoreksi, terasa oleh saya, kuncinya yang pertama saya hemat. Yang kedua, saya rajin menabung waktu itu rasanya. Kalau salah mohon maaf, karena saya rajin menabung. Yang ketiga, ada beberapa kesempatan punya uang yang agak besar, bukan dimakan, malah ditambah untuk membeli hal yang lebih besar. Masya Allah, gembiranya waktu itu. Karena khayalan saya waktu mulai masuk ke Pekanbaru dari Bangkina, dalam khayalan saya, ya Allah, berilah aku tanah di Pekanbaru, ibu kota provinsi Riau. Jangan luas-luas ya Allah, 4 meter kali 4 meter jadilah. Yang penting orang yang nama Rakib tuh punya tanah di Pekanbaru. Atau 3 meter kali 3 meter jadilah. Tapi apakah ada orang mau berjual tanah yang sekecil itu? Nah, tapi itu khayalan saya. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lebih dari yang saya khayalkan. Iya, tanah yang pertama itu saya dapatkan hampir setengah hektar di Simpang Beringin. Karena waktu itu
Menurut ukuran sekarang sangat murah tanah waktu itu. Menurut saya memang sangat mahal. Yang kedua dapat di Jalan Bambu Kuning itu 30 kali 21. Wah, lebar, bukan 4 kali 4. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kepadaku harta yang lebih yang dari aku hayalkan ya Allah. Bangun saya tahajud waktu itu di tengah malam. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kesehatan. Dan memang pada waktu itu walaupun saya makan sekali sehari, tapi badan saya sehat. Allah berikan sehat, maraton tiap pagi. Alhamdulillah. Kalau saya sakit tentu tidak bisa meneruskan perkuliahan. Nah, kembali kepada masalah mengentaskan kemiskinan. Saya ingin berbagi sebetulnya dengan anak-anak muda, dengan orang-orang yang susah, karena saya juga dulu susah sekali. Bukan berarti sekarang saya kaya raya, tidak. Dulunya susah dibandingkan orang-orang pada umumnya. Pada waktu itu saya lebih susah dibandingkan dengan kawan-kawan seangkatan. Saya lebih susah. Jadi saya ingin berbagi ilmu tip bagaimana memberantas kemiskinan, paling tidak untuk sekedar pribadi, keluarga atau tetangga. Nah, menabung itu pertama menabung, hemat, dan kemudian mengurangi makan. Ini yang susah. Kawan-kawan pun sulit mengikuti saya. Yang ketiga ini, mengurangi makan sekali sehari, tapi bisa, Masya Allah. Nah, kita tinggalkan itu dulu. Jadi saya dahulu pada tahun 88 saya sudah berkeluarga. Lalu saya yang dapat tanah sedikit tadi itu, saya ingin coba membangun. Membangun itu mengumpulkan uang sedikit-sedikit, namun dibawalah tukang. Nah, tukang yang membangun rumah itu bermacam-macam pula tipenya. Hampir dengan tipe saya waktu sebelum menjadi pegawai negeri. Saya waktu masih kuliah atau menjelang kuliah itu kerja bangunan. Saya ikut kerja bangunan walaupun sebentar. Saya pernah menjahit. Nah, yang kerja bangunan ini, yang mengerjakan pondok lah istilahnya. Ya tentu bagi saya rumah lah. Membangun pondok kecil itu diserahkan kepada tukang kecil juga, yang sederhana. Kalau tukang yang besar tentu gajinya lebih besar. Nah, pagi-pagi saya sudah datang ke tempat itu. Tukangnya belum datang. Waktu itu tahun 90-an. Belum datang. Sudah pukul 8 belum datang. Pukul 9 belum datang. 9.30 belum juga datang. Akhirnya saya susul ke rumahnya. Mana dia? Orangnya belum datang. Rupanya masih tidur. Astagfirullahaladzim. Pukul 9.30 masih tidur. Ya Allah, saya katakan macam manalah bisa memberantas kemiskinan kalau pukul 9.30 masih tidur. Jadi ketika saya ketuk pintu, tuk, mana tukang tadi? Oh, dia istirahat lagi cuci muka. Dia temui saya, tahi matanya masih kelihatan belum terusap semuanya waktu cuci muka. Rupanya lambat bangunnya. Jadi ditanyakan, saya bertanya juga kepada tukang-tukang yang lain, kenapa ada orang yang seperti itu? Janjinya datangnya pukul 7.30, paling lambat jam 8. Ini 9.30 belum. Dia tanya kepada saya, oh Bapak menggaji orang untuk membangun? Ya, bangun pondasi saja. Ya. Kerjanya harian atau borongan? Saya katakan harian. Oh, pantaslah Pak. Kenapa? Kalau nanti upahnya harian, dia masuk nanti jam 9.30 atau jam 10. Nah, kerja harian.
nanti kan dia hitungnya 1 hari juga. Disitulah letaknya keuntungan orang yang seperti itu. Untungnya bukan pada bayaran, walaupun kecil bayarannya, untungnya bukan di situ. Untungnya di apa? Untungnya di hari kerjanya sedikit, tetap dihitung 1 hari. Nah, pada waktu itu, kalau sekarang tidak ada tukang seperti itu. Dulu ada 30 tahun yang lalu. Nah, lalu diberikan upah yang bukan harian, diborongan. Setelah diborongkan, oh, masya Allah, yang alatnya lah yang kurang, yang ininya cepat siap. Wah, susah untuk diomongkan. Tapi intinya bukan di situ. Intinya dari saya bicarakan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Nah, yang dia ini yang saya katakan merokoknya kelas tinggi, HP-nya lebih mahal daripada HP saya. Nah, akhirnya dari hari ke hari uang gajinya untuk anak buahnya habis untuk rokok dan HP-nya yang dia selama bertukang itu meng-HP terus bicara sambil bekerja sambil meng-HP. Tapi itu zaman dulu, 30 tahun dulu. Yang ingin saya tekankan intinya ialah untuk mengentaskan kemiskinan seharusnya pertama cepatlah bangun pagi. Yang kedua jujurlah dalam bekerja. Apakah itu bekerja harian atau kerja borongan, jujurlah. Karena dengan kita jujur kepada orang lain, otomatis itu kita menjadi jujur kepada diri sendiri. Kemudian rajinlah menabung, dan kemudian dapat kita mengendalikan konsumtif kita seperti rokok, makan harian, makan lontong dapat kita atur lebih hemat lagi. Merokok itu kalau bisa berhenti sama sekali, uangnya ditabungkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ingin saya bicarakan ini ialah kadang-kadang orang itu menjadi miskin bukan karena Tuhan benci kepadanya, bukan karena Tuhan itu tidak adil lalu orang ini jadi miskin, tapi lebih banyak justru karena tidak bersyukur. Waktu yang diberikan oleh Allah begitu panjang dijadikan untuk tidur mendengkur. Uang yang banyak diberikan habis untuk rokok dan suka makan bubur. Dan kemudian uang seharusnya berhemat, dia bisa beli tanah, dijadikannya untuk bergembira-gembira dengan teman-temannya, bersedekah sana kemari. Bukan tidak boleh bersedekah, silakan, tapi itu kan ada pula bagian-bagiannya. Umpamanya dia menjadi penjaga kebun atau menjaga satu usaha, melihara tanah, diberi orang lah 30 juta. Itu untuk saat ini saja 30 juta itu seharusnya bisa dapat beli tanah 2 borong. Kalau di Pekanbaru, di pinggir-pinggir kota dapat 2 borong. Dalam kota sedikit ya 1 borong. Nah, taruhlah 20 juta tanah 1 borong. Kan masih ada lebihnya 10 juta. Bisa juga kok makan bersama dengan teman. Tetapi kenyataannya orang yang berpandangan tetap miskin ini dihabiskan untuk berpoya-poya, beri kemari, sini kemari. Jadi saya tanya, kenapa demikian? Nah, waktu ada inilah aku manfaatkan katanya. Kalau nggak ada bisa ya dicari lagi. Waktu ada ini dimanfaatkan. Masya Allah, akhirnya susah lagi, mulai dari nol lagi. Jadi saya menilai ini pada tahun 80-an dulu tuh, sekarang kan 2020, berarti 30 tahun yang lalu. Saya menilai lebih banyak orang menjadi miskin itu karena sikap mental. Karena sikap mental, cara dalam mengelola kehidupan dibandingkan dengan bidang pekerjaan. Jadi apapun bidang pekerjaan seseorang itu,
Kalau sikap mentalnya bagus, punya target, punya cita-cita yang akan dicapai, punya rem, pengendalian diri, bisa pula menabung, insya Allah rajin pula berdoa. Wah, ini sudahlah karunia Allah. Dan kemudian nanti cari jodoh, cari pula lah yang punya penghasilan. Ini sudahlah miskin, merokok banyak umpamanya, nggak bisa berhemat, dapat pula istri pengangguran. Wah, Masya Allah, anaknya nanti lahir, dia tidak tahu bapaknya melarikan diri. Kenapa? Karena tidak bisa bertanggung jawab. Ya Allah. Jadi orang-orang yang miskin, yang lajang, cobalah cari jodoh orang kaya. Itu mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping dia bisa berhemat, beliau itu selalu puasa, beliau itu cermat, cepat bangunnya, dapat pula istri orang kaya, Siti Khadijah. Nah, jadi kalau kita mau mencontoh Rasulullah, itulah caranya mengentaskan diri dari kemiskinan. Itulah caranya. Cuma yang soal jodoh tadi itu tidak harus janda seperti Rasulullah. Dan pekerjaannya, istrinya itu tidak harus dagang. Artinya punya penghasilan sedikit lah. Jangan sampai dia tidak bisa saling bantu, tidak bisa mengharapkan ketergantungan saja kepada suaminya. Dengan demikian, dengan dua, ibarat mesin pesawat, dua berjalan, insya Allah lebih lancar dibandingkan dengan satu mesin. Nah, ini rahasia-rahasia yang didapatkan dari pengalaman, sesuai dengan kata orang Inggris mengatakan, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masalah memberantas kemiskinan ini juga dalam bidang pendidikan. Rasulullah pernah memanggil guru-guru. Ya, tuh. Komandan. Awak tuh pakai apa? Pakai ini apa namanya? Masker. Jadi begini. Kata Rasulullah, ya asati, saya guru-guru, limadza la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Hei guru-guru, mengapa kalian tidak mengajarkan keterampilan menjahit atau bertenun? Al-hiyakah artinya bertenun, ya, menjahit. Kenapa tidak diajarkan keterampilan bertenun menjahit kepada murid-muridmu sebagai kamu mengajarkan membaca dan menulis? Nah, jadi maksudnya anak-anak generasi muda harus lancar keterampilannya seperti lancarnya membaca dan menulis. Nah, ini pesan Rasulullah. Saya ulangi hadisnya, riwayat At-Tirmizi, lima la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Mengapa kamu tidak mengajarkan keterampilan menjahit bertenun sebagaimana kamu mengajarkan membaca dan menulis? Masya Allah, alangkah hebatnya pesan Rasulullah ini. Kalau zaman sekarang artinya anak itu bukan hanya diajarkan hatinya, diberikan iman, diajarkan kepalanya berpikir, tapi diajarkan juga tangannya, diberikan keterampilan menjahit, bertenun. Demikianlah, sampai ketemu lagi pada pembicaraan berikutnya. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung pada waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah jalan apa namanya? Oh, jalan pesantren ya. Jalan pesantren di Kulim, pesantren Al-Ikhwan, mau menuju ke arah Perawang atau arah ke Kabupaten apa namanya itu? Kabupaten Pelalawan, yang dulu termasuk Kabupaten Kampar. Demikianlah, terima kasih.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.